Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang terdiri dari saya Dara Soraya dengan NPM 2151010027 dan rekan saya yang bernama Denny Berlian dengan NPM 2151010030. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah sejarah peradaban Islam yang berjudul Peradaban Islam di Jawa. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Denny Berlian. Baiklah, mari disimak penjelasannya. 1. Sejarah masuknya Islam di Tanah Jawa. Sejarah yang diyakini hingga saat ini adalah Islam masuk ke Jawa dibawa oleh para pedagang muslim yang sekaligus pendakwah. Pedagang muslim ini berasal dari berbagai negara seperti India, Persia, dan Arab. Teori ini didukung dengan ditemukannya batu nisan kubur bernama Fatimah binti Maimun serta makam Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Islam dikembangkan dan disebarkan lebih kreatif oleh para wali, khususnya Wali Songo. Sebelum masuknya agama Islam di Jawa, masyarakat banyak yang menganut agama Hindu, Buddha, dan beberapa kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Kepercayaan tersebut menyisakan praktik-praktik ritual agama sebelumnya dalam agama baru mereka. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu ciri identitas Islam Nusantara oleh sebagian pemeluk Islam ketika masyarakat Jawa menganut agama Hindu dan Buddha. Kepercayaan animisme dan dinamisme mulai menurun. Pemeluk agama Hindu saat itu lebih banyak daripada Buddha. Hindu menjadi agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Jawa saat itu. Meski demikian, sebagian masyarakat masih memegang kepercayaan animisme dan dinamisme, sehingga terjadi pencampuran kepercayaan-kepercayaan ini dengan agama mereka dan muncullah istilah kejawen. Kejawen dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pandangan dunia masyarakat Jawa, menyangkut keyakinan, mitos, dan termasuk juga menyangkut masalah-masalah agama. Hal ini juga terjadi pada agama Islam dan muncullah istilah Islam kejawen. Pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Jawa bersifat ekspansif, sedangkan budaya Jawa yang menerima pengaruh dan menyerap unsur-unsur Hinduisme, Buddhisme setelah melalui proses akulturasi tidak saja berpengaruh pada sistem budaya, tetapi juga berpengaruh terhadap sistem agama sejak awal. Budaya Jawa yang dihasilkan pada masa Hindu-Buddha bersifat terbuka untuk menerima agama apapun dengan pemahaman bahwa semua agama itu baik. Maka sangatlah wajar jika kebudayaan Jawa bersifat sinkretis atau memuat. Ciri lain dari budaya Jawa pada saat itu adalah sangat bersifat teokratis. Pengutusan terhadap raja-raja sebagai titisan dewa adalah salah satu buktinya. Dalam hal ini, Ohokam menyatakan dalam kerajaan tradisional, agama dijadikan sebagai bentuk retinigasi. Pada zaman Hindu-Buddha, diperkenalkan konsep dewa raja atau raja titising dewa. Ini berarti bahwa rakyat harus tunduk pada kedudukan raja untuk mencapai keselamatan dunia akhirat. Agama diintegrasikan ke dalam kepentingan kerajaan atau kekuasaan. Kebudayaan berkisar pada raja, tahta, dan keraton. Raja dan kehidupan keraton adalah puncak peradaban pada masa itu. Di Pulau Jawa, terdapat 3 buah kerajaan masa Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan itu adalah Tarumanegara, Holing, dan Kanjuruhan. Di dalam perekonomian dan industri, salah satu aktivitas masyarakat adalah bertani dan berdagang dalam proses integrasi bangsa. Dari aspek lain, karya seni dan sastra juga telah berkembang pesat, antara lain seni musik, seni tari, wayang, lawak, dan tari topeng. Semua itu sebagian besar terdokumentasikan pada pahatan-pahatan relief dan candi-candi. 2. Kemajuan Islam di Tanah Jawa. Bila merujuk pada teori Mekah, Islam telah disiarkan di Nusantara, khususnya Jawa, oleh para pedagang muslim dari Mekah pada abad ke-7. Namun, bila merujuk pada teori Gujarat dan teori Persia, Islam telah disiarkan di Nusantara, khususnya Jawa, pada abad ke-13. Dari sini dapat disebutkan bahwa pengaruh Islam di Tanah Jawa telah dimulai sejak kerajaan Hindu dan Buddha, yakni era Medang atau Singasari. Semasa Jawa masih dikuasai oleh raja-raja yang memeluk agama Hindu dan Buddha, perkembangan Islam masih sangat lamban, mengingat rakyat cenderung berpatron kepada raja mereka ketimbang kepada para pedagang muslim yang datang dari Gujarat, Makkah, atau Persia.
Sebab itu, masyarakat Islam di era kerajaan Hindu dan Buddha berada di garis minoritas. Sungguh, Islam mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa, namun para dai Islam terus bergerak untuk menyebarkan agama Islam tanpa paksaan hingga semasa Kesultanan Demak Bintara berdiri pada tahun 1478, tanda-tanda perkembangan Islam di Jawa mulai tampak, serupa matahari yang akan terbit di ufuk timur. Sesudah Majapahit mengalami kehancuran pada tahun 1527, perkembangan Islam di tanah Jawa tidak lagi terbendung. Seluruh anggota Majelis Dakwah Wali Songo melaksanakan syiar Islam tanpa perintah yang sangat signifikan. Dan bukan hanya mereka yang aktif menyebarkan agama Islam, baik di tanah Jawa maupun di luar tanah Jawa, melainkan pula banyak dari mereka yang tidak tergabung dalam Majelis Dakwah Wali Songo turut andil. Mereka adalah Sunan Bangkalan, Sunan Bungkul, Sunan Dalem, Sunan Geseng, Sunan Ngadilangu, Sunan Ngerang, Sunan Ngudung, Sunan Sendang Dhuwur, Sunan Wilis, Sunan Lawu, Syekh Mojo Agung, dan Syekh Malang Sumiran, dan lain-lain. Islam terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Fakta ini ditunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Jawa pasca runtuhnya Kesultanan Demak merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang berstatus kesultanan atau kesunanan. Sebut saja Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kesunanan Kartasura, Kasanunan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Karena para penguasa di kerajaan-kerajaan Islam secara otomatis beragama Islam, maka banyak masyarakat Jawa yang berpatron pada junjungannya, kemudian memeluk agama Islam, sehingga tidak aneh bila mayoritas masyarakat Jawa memeluk agama Islam hingga sekarang. Selanjutnya, perkembangan budaya Islam di Jawa. Di zaman postmodernisme, kita memahami bahwa masyarakat Jawa masih memiliki akulturasi yang tinggi terhadap nilai-nilai Islam. Adanya kebudayaan Jawa yang berkembang di daerah-daerah menunjukkan Islam menyebar di Indonesia melalui kultur kebudayaan. Kita dapat melihat di daerah sekitar Pantura seperti Jepara, Demak, Pati, Kudus, dan Rembang. Tradisi kebudayaan masyarakat Jawa di daerah ini masih sangat kental dengan budaya dan adat istiadat kejawen atau tradisional. Seperti tradisi memberikan sedekah sering dilakukan oleh para keluarga Jawa pada tetangga sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Biasanya, kegiatan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama di kediaman orang yang mempunyai hajat atau acara besar, atau pada ketetapan hari-hari besar, dengan mengumpulkan para tetangga dan diiringi dengan doa kepada Sang Maha Kuasa. Tradisi adat tersebut biasanya dilaksanakan masyarakat desa yang masih melestarikan adat kejawen yang dikenal dengan selamatan atau sodako keselamatan. Tradisi selamatan menjadi simbolisasi masyarakat Jawa dalam menciptakan Islam kultural. Dakwah agama Islam yang diajarkan para wali songo dalam menciptakan kerukunan, bersikap secara santun dan toleran. Sehingga masyarakat Jawa banyak yang memeluk agama Islam lantaran corak dakwah para wali bersifat inklusif. Mafhum, masyarakat Jawa perlu masa transisi dari tradisi Hinduisme menuju tradisi baru, yaitu Islam Nusantara. Satu sisi, mereka mempercayai dan mengakui kebenaran yang tersimpul dari ajaran-ajaran Islam. Namun, pada sisi lain, mereka tetap mempercayai hal-hal yang berhubungan dengan tradisi warisan kebudayaan pra-Islam, yaitu Hindu-Buddha. Fakta sosialnya, tradisi Jawa tersebut menunjukkan adanya praktik keagamaan sering dijumpai adalah selamatan. Salah satu adat istiadat yang dianggap sebagai ritual keagamaan dalam masyarakat Islam Jawa, mengadakan upacara selamatan terkadang diambil berdasarkan keyakinan keagamaan yang murni. Akan tetapi, terkadang hanya menjadi sebuah kebiasaan rutin yang dijalankan dalam suatu adat keagamaan. Peristiwa itu menjadi kebiasaan rutin yang dapat diartikan dalam kehidupan keseharian masyarakat Jawa tradisional yang masih kental dengan kebiasaan lamanya. Masyarakat Jawa merupakan satu kesatuan masyarakat yang diikuti oleh norma-norma hidup karena sejarah, tradisi, maupun agama. Hal ini dapat dilihat dalam keadaan masyarakat Jawa di sekitar kita, yaitu dengan ciri kekerabatan antar sesama masyarakat. Banyak sekali anak-anak di Jawa yang masih kental terhadap hukum adat yang ada di daerah. Misalnya dalam hal-hal tertentu setiap lelaki masih bekerja, membantu kerabat dan mengerjakan tanah pertanian, membuat rumah, memperbaiki jembatan, dan lain sebagainya.
Kebudayaan yang mereka bangun merupakan serangkaian hidup tolong-menolong antar warga. Keadaan masyarakat di Jawa masih sangat terjalin keaslian dan kedamaian antar warga, dan keluarga inilah yang menjadikan adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat Jawa. Internalisasi kebiasaan yang berurutan dan sudah menjadi keyakinan mutlak bisa menjadikan sebuah tradisi yang awet. Tanpa latar belakang dari budaya luar pun, tipikal masyarakat Jawa masih ajak dan eksklusif akan tradisi yang dibawakan oleh nenek moyangnya. Namun berkembangnya budaya saat ini mengalami pengaruh globalisasi, akan tetapi tidak jarang masyarakat Jawa masih melestarikan tradisi untuk melestarikan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Paham Islam kultural memiliki akar yang kuat sehingga masyarakat masih menjalankan tradisi. Oleh karena itu, meskipun banyak dari masyarakat Jawa yang sudah masuk Islam, namun keaslian akan tradisi Jawa masih dijunjung, seperti tradisi Slametan yang masih sering kita jumpai di setiap acara-acara penting kehidupan masyarakat Jawa. Slametan diadakan pada setiap kesempatan peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan masyarakat, keluarga, tetangga, dan sanak saudara. Sebuah realitas yang unik ini merupakan pembumian akan tradisi lokal. Siapa yang tidak bangga dengan kultur yang dimiliki daerah Jawa yang masih sempat kita telusuri perkembangan dan keunikannya. Dengan memanfaatkan sedikit rezeki yang diberi Tuhan, kita bisa menyedahkan apa yang kita punya melalui acara Slametan. Meskipun bagi masyarakat Jawa masih banyak yang menggunakan simbolis mistik kejawen seperti adanya kenyunyan dan bunga-bungaan. Akan tetapi mereka masih tetap memasukkan unsur Islami dan memadukan dengan adat Jawa tersebut. Jadi, menurut saya, Slametan bisa menjadi ajang untuk mengungkapkan rasa syukur pada Sang Kuasa dan menjadi ajang untuk bersedekah antara sesama umat Muslim dalam menjaga persaudaraan. Terwujudnya mayoritas masyarakat Islam disertai dengan terbangunnya banyak rumah ibadah, masjid, surau atau musola, merebaknya pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah Islam, lahirnya beberapa organisasi Islam seperti Muhammadiyah. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini adalah sejarah yang diyakini hingga saat ini adalah Islam masuk ke Jawa dibawa oleh para pedagang Muslim yang sekaligus pendakwah. Pedagang Muslim ini berasal dari berbagai negara seperti India, Persia, dan Arab. Kemudian Islam dikembangkan dan disebarkan lebih kreatif oleh para wali, khususnya Wali Songo. Sebelum masuknya agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, kepercayaan masyarakat Nusantara masih banyak yang berdasarkan dari kepercayaan animisme dan dinamisme. Kepercayaan tersebut menyisakan praktik-praktik ritual agama sebelumnya dalam agama baru mereka. Hal ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu ciri identitas Islam Nusantara oleh sebagian pemeluk Islam. Islam terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Fakta ini ditunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan di Jawa pasca runtuhnya Kesultanan Demak merupakan kerajaan-kerajaan Islam yang berstatus kesultanan atau kasunan. Sebut saja Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram, Kasunan Kartasura, Kasunan Surakarta, dan Kesultanan Yogyakarta. Karena para penguasa di kerajaan-kerajaan Islam secara otomatis beragama Islam, maka banyak masyarakat Jawa yang selalu berpatron pada junjungannya, kemudian memeluk agama Islam. Sehingga tidak aneh bila mayoritas masyarakat Jawa memeluk agama Islam hingga sekarang. Perkembangan budaya saat ini mengalami pengaruh globalisasi. Akan tetapi, tidak jarang masyarakat Jawa masih melestarikan tradisi untuk melestarikan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Paham Islam kultural memiliki akar yang kuat, sehingga masyarakat masih menjalankan tradisi. Oleh karena itu, meskipun banyak dari masyarakat Jawa yang sudah masuk Islam, namun keaslian tradisi Jawa masih dijunjung sekali, seperti tradisi Slametan yang masih sering kita jumpai di setiap acara-acara penting kehidupan masyarakat Jawa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata yang salah atau perilaku yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.